Oke teman-teman ya, konten viral saat ini memang kebanyakan dia awalnya konten viral di YouTube ya, kebanyakan dia kontennya nih asal mulanya memang dari TikTok sepertinya ya. Seperti sekarang nih, saat sekarang nih lagi heboh-hebohnya nih ya, Fajar Sad Boy, terus yang kemarin-kemarin apalagi yang itu tuh yang rambut cepmek ya. Jadi itu memang awalnya mereka dari TikTok duluan teman-teman ya. Mereka bikin video mungkin short ya, video short di TikTok tuh nggak terlalu panjang dan di TikTok viral. Nah, justru yang lebih memviralkan lagi di YouTube ya, karena banyak podcast-podcast yang mengundang mereka sebenarnya ya. Seperti saat ini kan si Fajar Sad Boy teman kita lihat ini di dashboard channel saya pun ini muncul terus ya. Jadi pokoknya kata kunci yang mengandung sad boy nih, nah, ini muncul nih. Jadi memang konten yang asalnya viral di TikTok nih, konten-konten viral saat ini di viral di TikTok ya, kemudian memang dia sebetulnya tidak lari dulu ke YouTube teman, tapi karena banyak podcast YouTube yang justru mengundang mereka, nah jadi tambah viral mereka ya di YouTube pun ya, dan sehingga penghasilannya pun mereka ya makin gede ya, makin banyak diundang oleh podcast tentunya. Si Fajar Sad Boy ini pun ini penghasilannya makin gede ya. Dengar-dengar kan katanya satu kali podcast dia itu bisa sampai 20 sampai 40 juta temen itu ya, kalau sekali podcast di channel besar ya di YouTube dia diundang, dia menampilkan keunikannya ya, dengan quote-quote-nya ya, sehingga memang itulah ya budaya mungkin para penggemar YouTube di Indonesia yang memang mungkin teman ya, kalau saya lihat memang kebanyakan dari analisa banyaknya konten viral yang justru bukan sifatnya edukasi, bukan pengetahuan, tapi justru hiburan teman-teman ya. Karena mungkin mereka cukup terhibur ya, sehingga ya orang-orang Indonesia, penggemar YouTube di Indonesia itu memang orang-orangnya mungkin lebih seneng ke hiburan teman-teman. Jadi kita lihat ya, eh, konten-konten yang justru viral itu ya memang konten hiburan teman-teman ya. Seperti Fajar Sad Boy ini, Mas Jas ya, Cepmek itu ya, itu memang konten-konten yang kalau kita lihat ya memang mungkin secara spesifik teman tidak ada edukasi yang apa ya yang terselip di sana ya, pengetahuan baru buat kita, tetapi hiburannya itu membuat kita tertawa, membuat kita terharu gitu ya. Nah ini mungkin salah satu konten-konten yang banyak disukai oleh para penggemar YouTube. Nah, tentunya kalau kita pun ya YouTuber pemula jangan terlalu idealis ya. Bolehlah kita membangun beberapa channel yang satu mungkin saya pun ini tentang tutorial YouTube ya, channel yang lain tentang apa, channel lain tentang apa. Tentunya kalau memang tujuan kita ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, jangan terlalu idealis teman-teman ya. Kita coba bangun beberapa channel YouTube ya, menurut saya kita sambil berjalan, kita sambil pelajari nih, karena memang menurut saya intinya nih di Indonesia teman-teman, penggemar YouTube itu ya memang suka konten-konten seperti ini ya, konten-konten yang bersifat menghibur ya. Kalau konten edukasi pengetahuan memang mungkin agak sepi teman-teman ya, mungkin agak sulit berkembang. Tetapi kalau konten-konten seperti ini, konten hiburan ya, konten seperti konten prank gitu ya, konten ya gini ya, konten lucu-lucuan gitu ya. Tapi memang kalau seperti kontennya Fajar Sad Boy ini pun yang berawal dia dari mungkin kesalahannya, kegelisahannya, ini dia memunculkan quote-quote yang kalau kita telaah lagi ya memang cerdas teman-teman ya, walaupun mungkin dia spontan ya, mengeluarkan quote-quote bagi kita semua kalau kita telaah betul-betul ya memang betul juga gitu ya, selain menghibur ya, karena mimik wajahnya yang mungkin agak konyol lucu ya, si Fajar Sad Boy ini pun mempunyai keunikan. Nah keunikan itulah yang cukup menghibur para penggemar YouTube di Indonesia, sehingga setelah viral di TikTok kemudian muncul di podcast YouTube, apalagi diundangnya oleh channel yang besar ya, tentunya ini akan lebih memviralkan lagi ya si Fajar Sad Boy ini teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman untuk konten kreator yang baru bergabung nih di YouTube ingin mencoba sesuatu yang baru,
kalian jangan monoton ya di channel yang ini. Kalian sepi, kalian coba luangkan waktu nih untuk membangun channel lain yang mungkin temanya tema seperti ini ya, tema-tema ikut nebeng lah istilahnya ya, ikut nebeng di konten Pira. Kalian bisa reaction nih konten-konten mereka, karena kan nggak mungkin kita kalau ngundang Fajar Sad Boy bayarannya berapa tuh ya, 20 sampai 40 juta per podcast katanya untuk saat ini. Jadi intinya kita bisa reaction teman-teman ya, kita bisa reaction, otomatis dengan begitu kita mungkin boleh dibilang ikut nebeng lah ya, ikut nebeng kepiralan dari konten-konten Fajar Sad Boy ini. Jadi intinya di YouTube memang tidak ada yang pasti ya, tidak ada yang istilahnya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, bisa saja 1 tambah 1 menjadi 7, menjadi 10, atau bahkan 1 sama 1 menjadi minus ya. Jadi intinya teman, di konten kreator di YouTube itu ya intinya harus bisa menghibur penonton ya, harus bisa memberikan konten-konten yang memang disukai oleh penonton YouTube. Di sisi lain apakah itu bermanfaat atau tidak ya, itu mengandung edukasi atau tidak ya, itu pilihan kita semua ya. Kita mau memberikan konten apa nih ke penggemar YouTube kita. Kalau memang, karena kan kalau seperti kita analisa sendiri nih ya, seperti saya lihat sendiri, memang untuk saat ini nih tahun 2022 ke sini lah, 2020-an ke sini, memang kebanyakan konten-konten viral itu ya konten-konten semacam ini teman-teman. Setelah adanya TikTok ya, adanya platform video lain, itu justru mereka berawalnya viralnya dari TikTok dulu ya, baru ke YouTube ya, karena banyak diundang oleh podcast di YouTube ya, sehingga mereka makin viral. Jadi teman, silahkan coba saja, kita coba sama-sama nih, kita bikin channel baru ya untuk mereaction misalnya untuk konten-konten seperti ini ya, karena konten-konten seperti ini yang menghibur justru menurut saya memang sangat disukai oleh penggemar penonton YouTube Indonesia ya. Oke teman-teman ya, itu aja informasinya, dan mudah-mudahan ini memotivasi kita semua, karena saya pun masih terus belajar teman, trial and error ya. Di channel ini tema tutorial mungkin agak kurang berkembang, saya bangun lagi channel yang lain. Tentunya memang ini akan sedikit menguras waktu lebih ya, karena saya yakin semacam Fajar Sad Boy ini pun tidak sekonyong-konyong dia langsung viral ya. Dia, nah saya dengar juga ini dia itu sudah mulai membuat video itu dari sejak kecil ya teman-teman, tapi belum seviral ini ya. Membuat video kekocakannya dia itu, keluguannya itu memang semenjak kecil ya dikumpulin gitu ya, baru setelah viral keluar semua tuh ya video-video di YouTube ya. Jadi ini teman, intinya tidak ada kesuksesan yang walaupun ini memang kok viral dalam 1-2 bulan sudah mencapai puluhan juta views, mungkin ratusan ribu views. Intinya memang semua butuh proses ya, tidak ada yang sekonyong-konyong 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun langsung viral. Di balik semua yang kita lihat di depan layar, suksesnya mereka itu ada perjuangan yang jatuh bangunnya mungkin kita tidak tahu ya. Itu luar biasa mereka berjuangnya ya. Oke teman, itu aja informasinya kali ini. Mudah-mudahan konten saat ini nih memotivasi kalian semua ya, para YouTuber pemula seperti saya pun. Semua butuh proses, semua tidak ada yang instan. Mie instan aja, kalau kita ingin makan harus kita proses dulu ya. Jadi intinya terus berjuang teman-teman. Semoga kita semua dalam ber-YouTube ini tidak sekedar hanya ingin mendapatkan cuan, tetapi ada nilai plusnya kalau menurut saya, yaitu amal kebaikan ya. Kadang-kadang kita percuma share sesuatu ramai misalnya, tapi itu nambah dosa jariah buat kita, karena sesuatu yang sudah diupload di YouTube, dia ditonton terus oleh ribuan orang, ratusan orang, dia menginspirasi orang tersebut. Kalau konten kita negatif, dosanya ini akan terus ngalir ke kita teman-teman ya. Dan lagi kalau konten kita positif, menghibur boleh, tapi mungkin dengan batas-batas tertentu ya, tidak negatif. Mau menghibur, mau memberikan edukasi pengetahuan, ada nilai positifnya, menambah amal jariah, amal kebaikan buat kita semua. Karena sesuatu yang sudah diupload di YouTube, di media sosial, itu akan terus mengalir ya, mau negatif mau positifnya itu akan terus berimbas ke kita teman-teman ya. Jadi intinya boleh kita orientasi ke uang, tapi menurut saya ada nilai tambahnya, uang plus amal jariahnya ngalir ke kita terus ya teman-teman ya. Oke
Terus dukung channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Selain memberikan tutorial acara YouTube, saya juga memberikan mungkin lah semacam motivasi untuk para YouTuber pemula ya, supaya terus jangan menyerah, karena intinya semua butuh proses dan semua butuh kerja keras. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.